tanpa itu dibuat atas dasar semangat di kota itu kita lagi naik kuda di kaki Aduh! Hari Senin hari ini dan tidak dengar kawan-kawan permasalahan yang terjadi di Aceh Utara ini DPRK yang kita perhatikan untuk kepentingan kita pada dasarnya tidak mementingkan kepentingan rakyat melainkan untuk holiday atau bersenang-senang atas dasar keberpihakan tidak berpihakan pada masyarakat tersebut. Di sini kawan-kawan percuma kita bicara panjang lebar. Kami di sini meminta kepada pihak kepolisian akan mengeluarkan Dewan Perwakilan Aceh Utara tersebut. Sekali lagi, kami beritahukan kepada aparat kepolisian sekaligus. Kami di sini tidak ada berurusan dengan kalian. Kalian hanya bertugas untuk mengamankan masa aksi tersebut. Tugas kalian, fungsi kewajiban kalian paham. Nggak perlu kami menjelaskan. Atas dasar apa? Kalian seharusnya mengalami masyarakat, bukan menindas masyarakat seperti penguasa bajingan. Hidup masyarakat! Hidup Bapak Sulaiman Melawan! Kami tegaskan sekali lagi, jika tidak dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara, jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami jika kami membuat suatu tindakan atau sikap yang kami berikan kepada mereka. Kami tegaskan sekali lagi kepada pihak kepolisian agar segera mengeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara. Ini kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tolong kalian, Anda mendengarkan itu pihak kepolisian. Anda memiliki orang tua, Anda memiliki anak. Pada dasarnya, Anda tidak melihat nasib-nasib mereka memiliki anak. 20 ribu gaji mereka. Diapakan itu? Kalian pakai otak. Ada logika nggak? Ada tirani nggak kalian? Ada tirani nggak kalian? Kenapa hanya diam? 20 ribu gaji aparatur desa tersebut. Untuk apa? Anak mereka bukan cuma satu. Kalian pakai logika. Ada hati nurani nggak di hati kalian? Jangan membela penguasa bajingan tersebut. Sekarang kami tegaskan kembali lagi. Jika kemudian pihak legislatif Aceh Utara tidak keluar untuk menyambut masa aksi terkait penolakan Pergub Aceh Utara nomor 3 tahun 2021, maka langkah selanjutnya adalah kami kuasai gedung legislatif Aceh Utara. Siap! Bukan penjaga itu yang harus dibawahi oleh pihak negara. Kami datang sebagai masyarakat yang kedaulatan penuh ada di tangan rakyat, itu harus dipahami. Jangan kemudian masuk pada zona yang kemudian bukan wilayah kalian. Penghadangan yang kemudian tidak berdampak baik untuk rakyat, maka saya katakan hal itu adalah pembungkaman demokrasi wilayah Aceh Utara, wilayah Kota Lukmawe. Baik, selanjutnya penyampaian orasi dari Ketua Eksekutif Kota Lukmawe Aceh Utara hingga mahasiswa Nasional Demokrasi kepada Muwadi yang dipersilakan. Masih semangat aparatur desa melawan. Masih! Cabut Pergub Aceh Utara tahun 2021. Hidup masyarakat. Hidup mahasiswa. Apa tuntutan kita? Cabut Pergub! Apa tuntutan kita? Tolong brosurnya diangkat. Apa Brosur diangkat. Angkat brosur. Tolong diangkat.
Perjuangan kita sampai pada kawan-kawan tidak aktif. Rasanya apabila masyarakat di bawah tarifnya matahari, sedangkan kawan-kawan ini aman. Kita mengajak kawan-kawan bisa turun ke paling yang depan di sana. Bisa masyarakat langsung turun ke sana. Ikut. Pak Dewan langsung turun. Apa lagi? Ini adalah kita juga mematuhi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah milik rakyat disuruh. apa soalnya Pak, kami datang kemari untuk menjumpai Dewan. Pak Dewan, kami ini mau menjumpai Pak Dewan, bukan mau membuat keributan Pak Dewan. kita seperti yang aku tegaskan, kami sampaikan bahwa jika kemudian pihak legislatif Bajentara tidak fokus untuk menjumpai kami, maka langkah selanjutnya adalah kami kuasai gedung ini. Ini bukan satu pelanggaran hukum dalam undang-undang Indonesia. Itu perlu disampaikan, perlu saya sampaikan, tegaskan kepada bapak-bapak sekalian. Jika kemudian menganggap bahwa kami adalah pelanggar hukum, mohon disampaikan logika hukum yang objektif saat ini. Ia pemberitahuan bahwa gedung negara ini dibangun dengan anggaran belanja negara
Jadi tidak ada seorang pun yang berhak untuk bagaimana seolah-olah datang ke sini kita telah berdiri. Kita hari ini adalah rakyat yang berdaulat, dibuktikan dengan kartu identitas warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini yang kita bawa adalah semangat Pancasila, bukan semangat tidak cinta terhadap negara. Jadi ketika kawan-kawan yang melawan negara juga ditinggal, kita yang Pancasila hari ini juga ditinggal. Bagaimana keadilan negara? Itu yang kita pertanyakan. Jadi mengenai batasan mayat mau ditaruh di mana, itu bukan persoalan. Karena hari ini gedung yang istimewa ini adalah gedung yang dibangun berdasarkan uang negara. Gudang itu gimana? Kita tunggu 5 menit. Kita lihat langkah baik itu. Kawan-kawan, ketika memang anggota DPR tidak keluar yang terhormat, yang kami hari itulah yang kami sekarang. Jadi saya mau bertanya, apa sebenarnya yang takut disingkatkan benteng amaran itu diberikan yang kita itu lagi? Kita bukan mau perang dulu. Kita ini rakyat, baik-baik datang ke sini. Jadi intervensi seperti ini seharusnya negara yang beradil tidak ada lagi. Ya baik, kita meminta kepada pimpinan DPRK untuk segera menyupai. Ada uang surat, ada uang surat. Terhadap anggota legislatif negara semua berbalik di depan. Bang, betul bang. Yang kita membutuhkan pimpinan DPRK. Bapak, pengamatan pembangunan kita. Halo Bapak, Sebelum membutuhkan pimpinan DPRK. kami bertanya dulu, posisi ini apa jabatan apa? Ketua DPRK atau wakil ketua atau ketua komisi? Kami ingin menanyakan kepada Bapak dulu, apa jabatan Bapak di DPRK ini? Kami ingin kepastian, jangan bertele-tele dengan kami. Kami ingin kepastian. Ini beri waktu untuk Bapak menjawab. Ada yang sudah Ini langsung kita perkenalkan. Nama saya Haji Mulyadi Seha, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara. Jadi karena saya tahu di Takengon lagi kunjungan kita. Jadi kalau ada acara partai dia Kawan-kawan semua, Ketua DPR kita yang terhormat berarti tunduk kepada Bupati Aceh Utara. Bupati Aceh Utara, Ketua PA Partai Aceh Utara. Ulang segera. Kami tunggu. Walau putri jawab aja. Yon adalah Wakil Ketua DPR Kolektif Korea Ketua Ini saya hadir hari ini karena berkumpul kata berproduksi juga karena ini rakyat, ini mahasiswa.
serahkan kembali rakyat yang mana. Baik, sebentar. Saya akan mengenai potensial hari ini, yang dimana tuntutannya ada 9 poin. Yang pertama adalah cabut Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang cara pengalokasian alokasi dana kampung. Dan yang kemudian nomor 2, alokasikan kembali dana pembinaan majelis taklim dan anggaran satuan dana yatim atau pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dan poin yang ketiga, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan yang kemudian nomor 4, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. Dan poin nomor 5, kami mendesak DPRD Aceh Utara menyurati Pemkab secara kelembagaan untuk dalam tempoh sesingkatnya mencabut Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dana kampung. Dan kemudian nomor 6, meminta kepada pemerintah Aceh dan Kementerian Keuangan untuk memberikan dana hibah sebesar 100 miliar untuk pemerintah Aceh Utara. Dan kemudian nomor 7, jika tuntutan ini tidak segera diimplementasikan, kami mengundang secara khusus KPK ke Aceh Utara. Dan kemudian kami meminta kepada KPK mengaudit kekayaan Bupati Aceh Utara. Dan poin 9, kami memberikan limit waktu 4 kali 24 jam untuk persoalan ini untuk segera diselesaikan secara tuntas dimulai dari tanggal 29 Maret 2020. Hidup masyarakat. Bercium pada mereka dan mengunjung pada mereka. Kami pada kata. Kedua, alokasi kembali dana pembinaan atau pembinaan masyarakat masyarakat. Tiga, kami menyatakan kami tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 4, kami
kami menyatakan mesti tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. 5. Mendesak DPRK Aceh Utara menyurati Pemkab secara kelembagaan untuk tempo setingkat-tingkatnya mencapai Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang acara pengangkatan Singapura. Keenam, meminta kepada pemerintah Aceh Utara dan perusahaan keuangan untuk memberi dana hibah kepada pemerintah Utara. 7. Tidak bisa mengundang secara khusus pemerintah Utara. 8. Meminta kepada pemerintah audit dengan beberapa. 9. Memberi izin berupa yang berpajak jadi soal ini ada saya bercoba tentang juga untuk menjelaskan dengan anggaran. Sebelum itu Pak, kami ingin menanyakan, apakah Bapak tahu kami yang menuntut pada tanggal 9 Maret 2021 itu di gedung Bupati? Apakah Bapak tahu hal itu? Tahu atas dasar apa? Apakah ada tidak lanjut dari BPRK Aceh Utara? DPRK masalah berhubungi masalah dana hasil tak juga Bupati. Kita 5 kali sudah duduk dengan Gusi Gini Pak, yang berada di desa itu bukan hanya kecipta, berada di desa itu juga aparatur. Kenapa kalian hanya mengatakan kita begitu? sudah duduk dengan aparatur, dengan wapun, dengan Kalau memang apa tidak duduk, tampakkan hari ini mana berita acaranya. kita duduk di situ juga pernah duduk dengan juga ketua forum Agusi Yang ini juga kita juga duduk di PMPN. Ada 5 kali kita pasti kita tidak juga mana kalau kita cair kekuasaan legislatif itu fungsinya Pak Jokowi kontroli dan juga mengatakan juga bagaimana legislatif ini. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan belum mencerminkan DPRK atau orang ini baik-baik saja. Kemudian kita belajar dari kejadian 2019 di mana di internal DPRK sendiri pun kegiatan saja tidak ada terkait persoalan bagaimana foto pelabuhan acara, bagaimana pulang yang lain. Jadi alasan yang Bapak sampaikan